Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, ngerasa gak sih kalau materi-materi video Pagar Kehidupan baru-baru ini tuh entah kenapa semakin lama semakin relate ya. Termasuk yang hari ini. Coba, sekarang saya langsung di bagian depan ingin menampar kamu lagi-lagi dengan ilmu yang membuat kamu sadar kok ini bener banget. Langsung ya. Gini deh, jujur. Pernah nggak kamu lagi semangat dalam hidup? Tiba-tiba abis ngobrol sama orangnya cuma satu, nggak banyak. Tapi entah kenapa kamu itu mendadak jadi sadar. Sadarnya bukan sadar bahwa kamu tuh hebat, tapi kebalikannya. Sadar kayaknya impianku terlalu tinggi deh. Sadar kayaknya diriku tidak secakep atau secakep yang aku barusan pikir deh. Sadar kayaknya badanku tidak sebagus yang aku bayangkan selama ini deh. Aduh, jangan-jangan selama ini aku terlalu banyak mikir yang terlalu positif lagi. Jangan-jangan temanku atau orang ini benar. Jujur, pernah gak kamu mengalami hal seperti itu baru-baru ini? Nah, ini dia. Ini yang akan membuat kamu jadi tertampar tapi akhirnya tersenyum. Kenapa? Karena masalah seperti ini, sadar gak sih? Ini relate banget loh. Bahkan jujur, kayaknya baru-baru ini kamu sedang mengalami atau pernah mengalami ini. Betul? Nah, ini dia nih menariknya. Kalau emang bener-bener ini kamu, tuliskan dong di komentar, Mas, terima kasih, ini lagi-lagi memang saya banget. Nanti saya baca dan saya berikan hati. Silahkan ya. Nah, sekarang sambil kamu menuliskan kata-kata positif di komentar seperti biasa, saya akan memberikan kamu semacam ilmu sederhana yang di bagian depan ini bikin kamu sadar salahnya di mana. Maaf ya kalau ini nampar. Gini. Diri kamu nih, kemarin-kemarin kan sudah saya ajarkan ilmu yang bernama menjadi magnet uang. Seru ya videonya ya, kamu praktekin ada efeknya ya, bagus. Nah cuman saya punya kabar buruk. Ilmu apapun itu bergantung dari siapa orang yang kita ajak ngomong berikutnya. Saya ulangi, dengerin dulu. Ilmu apapun, sehebat apapun buat hidup kamu, itu bergantung siapa? Orang yang kita ajak ngomong abis kita dengerin Pagar Kehidupan. Itu fakta. Kayak kamu sekarang nih, abis dengerin Pagar Kehidupan, wah jadi tersadarkan. Seperti biasa, positif, senyum-senyum sendiri, hidup kamu jadi berbunga-bunga, pelan tapi pasti, betul? Tapi coba deh, pernah nggak kamu abis nonton Pagar Kehidupan, beberapa jam kemudian gitu ya, kamu ketemu sama orang, tapi dia tuh negatif. Dia tuh gini loh, ngajakin kamu ngomong, ya, sebagai seorang sahabat ceritanya, atau sebagai seorang yang dekat sama kamu. Tapi kenapa ya, kok pembicaraannya itu selalu kayak menguburkan emosi-emosi positif kamu yang tadi udah kebangun dari Pagar Kehidupan? Pernah nggak? Misalnya gini, kamu ngerasa bahwa aku nih mampu jadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Aku bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari mantanku misalnya. Aku bisa menjadi orang yang lebih oke daripada yang pernah aku pikirkan tentang diri aku. Bagus dong? Bagus. Tiba-tiba ketemu sama teman lama. Tiba-tiba dia bilang apa? Hey, kamu gimana kabarnya? Oh, kamu udah nggak lagi sama si A. Kenapa kamu nggak sama si A? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kamu kurusin badan dulu ya. Barangkali dapat yang lebih baik dari si A. Coba deh, kamu pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Seolah-olah orang itu niatnya baik ya, tapi kok nggak langsung nyalahin kita gitu, bahwa setiap kegagalan itu salah saya. Setiap masalah itu salah diriku kemarin, Mas. Sehingga, ya maaf nih, diri kamu kembali menjadi manusia ke setelan pabrik. Iya, balik ke setelan pabrik tuh. Akhirnya gimana? Ya udah, setelan pabriknya gimana? Mellow, negatif, nggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Padahal udah capek-capek nonton Pagar Kehidupan, termotivasi. Jujur, kamu pernah kan mengalami itu? Nah, gini teman-teman, ini penting, dengerin. Sekarang kamu coba lihat ke dalam diri kamu deh. Iya, lihat ke dalam diri kita sendiri masing-masing. Nah, sambil kamu melihat ke dalam diri kamu, lihat baik-baik. Renungkan, kita pikirin pelan-pelan. Bener nggak
Keburukan dalam diri kita tuh tercipta pasti setelah kita habis ngobrol sama orang. Saya ulangi pertanyaan saya, lihat diri kita, bener nggak keburukan apapun dalam diri kita, perasaan nggak enak lah, batin nggak nyaman lah, rendah diri lah, itu tercipta sepertinya kalau kita habis ngobrol deh kemarin-kemarin sama orang. Betul nggak? Coba renungkan, pikirkan. Nah, bener kan? Ini dia yang jadi masalah. Orang itu adalah sesuatu yang membuat kamu tidak menjadi kamu yang terbaik. Siapakah orang itu? Coba, sekarang secara jujur, kamu jujur ke diri sendiri. Nggak usah tulis di komentar. Katakan di dalam batinmu. Siapa orang yang maaf banget ketika kamu habis ngobrol sama dia atau mereka, kamu langsung berubah jadi setelan pabrik. Diri kamu jadi minder lagi, jadi nggak nyaman lagi, jadi rendah diri lagi. Padahal sebelumnya udah positif. Siapakah orang atau orang-orang itu? Kamu sebutkan namanya di dalam batin kamu sekarang. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah biangnya yang membuat kamu selama ini, maaf banget, tidak bisa terbang tinggi dalam hidup. Saya punya kabar yang fakta banget. Teman-teman, ada beberapa orang yang kita tidak bisa ajak ngobrol. Saya ulangi, ada beberapa orang, siapapun mereka, mau orang deket, mau orang baru kenal, mau orang udah lama kenal. Orang-orang ini nih, kalau kita ajak ngobrol, bikin kita kembali ke setelan pabrik. Jadi negatif lagi, jadi gak percaya diri lagi. Nah, cuman kamu dan Tuhan yang tahu siapa orang-orang itu tadi. Nah, saya cuma pengen bilang begini. Diri kamu terus bermimpi ya. Diri kamu terus memuji diri kamu. Diri kamu terus nonton Pagar Kehidupan. Tapi jangan lupa, diri kamu itu akan menjadi seperti siapa yang paling sering kamu ajak ngobrol. Kalau kamu sering banget ketemu sama orang dan ngobrol yang positif, yang bikin kamu jadi percaya diri, bagus. Tapi kebanyakan di antara kita nggak sadar loh, sering ngomong sama orang, mentang-mentang udah lama kenal, mentang-mentang dia pasangan, mentang-mentang dia orang terdekat, kita ngobrol terus, tapi ngobrolinnya malah hal-hal yang bikin kamu ngerasa kayak nggak layak hidup untuk kaya, nggak layak hidup untuk cantik atau ganteng, nggak layak hidup untuk sehat dan badannya bagus, nggak layak hidup untuk sukses. Ada loh orang-orang kayak gitu. Nah, sekarang coba kamu lihat dan janji ya sama saya, mau nggak? Janji apa mas? Janji yang pertama, dengerin. Saya selalu bilang bahwa kamu itu dari sananya sudah spesial. Diri kamu sudah luar biasa. Jangan izinkan orang-orang yang tidak cocok sama diri kamu untuk ngobrak-ngabrik percaya dirinya kamu. Saya ulangi. Diri kamu tuh dari sananya sudah spesial, sudah luar biasa. Kamu janji ya, jangan pernah mengizinkan orang-orang yang tidak tepat ngobrak-ngabrik rasa percaya diri kamu lagi. Ingat gak saya pernah bilang bahwa teman itu tidak semuanya teman loh. Saya ulangi, teman, orang yang kamu anggap teman tuh tidak semuanya sebenarnya teman. Kamu tahu gak? Sesungguhnya teman yang benar-benar teman itu ciri khasnya satu. Dia seneng lihat kamu bahagia. Saya ulangi, dia seneng lihat kamu bahagia, dia seneng lihat kamu maju, dia seneng lihat kamu sehat. Nah, sekarang coba lihat orang-orang yang tadi kamu ajak ngobrol. Jujur, apakah kamu yakin dia seneng kalau kamu maju? Apakah kamu yakin dia bakal seneng atau mereka bakal seneng kalau kamu sukses? Atau jangan-jangan mereka malah iri lagi? Atau jangan-jangan mereka malah gak suka lagi ngelihat kamu lebih oke daripada mereka dan mereka menganggap kalau mereka sedang berkompetisi dengan kamu. Hei, jauhilah orang-orang yang menganggap diri mereka harus selalu lebih unggul dari kamu. Karena apa? Karena mereka gak akan pernah kehabisan cara teman-teman untuk mencari celah apa yang membuat kamu tidak bisa lebih unggul daripada mereka. Hati-hati, saya ulangi, hati-hati. Tidak semua orang yang kamu pikir teman itu adalah teman.
Ciri teman yang bagus atau teman yang benar-benar teman adalah dia senang lihat kamu maju, dia senang lihat kamu bahagia, bahkan dia senang lihat kamu lebih unggul daripada mereka. Itu fakta. Renungkan. Coba kamu lihat deh, banyakan mana orang-orang di sekitarmu kemarin? Banyakan yang teman atau cuman teman tanda kutip? Berhati-hati, tegas, jauhi teman yang bukan teman. Itu dulu yang pertama. Nah sebentar, saya tahu pertanyaan kamu, Mas, ini bagus banget. Saya tahu ini benar dan relate. Tapi yang jadi masalah, Mas, orang yang membuat saya jadi negatif tuh justru maaf adalah orang terdekat saya. Yaitu keluarga saya sendiri atau bahkan pasangan saya sendiri, Mas. Itu gimana ya? Apakah saya harus menjauhi mereka? Kan nggak mungkin, mereka tuh kan keluarga. Atau kamu punya pasangan gitu, udah nikah kan nggak mungkin saya pisah cuman gara-gara masalah gini doang gitu, Mas. Gimana tuh solusinya? Gini, saya punya sebuah fakta ya teman-teman. Maaf nih kalau ini lagi-lagi benar dan pas banget sama kamu. Faktanya, yang membuat seseorang tidak bisa terbang tinggi itu bukan teman, tapi justru orang yang paling dekat sama dia, yaitu keluarga atau pasangan. Itu fakta. Saya ulangi, faktanya orang yang membuat seseorang tidak bisa terbang tinggi dengan impiannya, itu bukan teman. Itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah pasangannya sendiri atau bahkan keluarga terdekatnya sendiri. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik. Benar nggak? Coba kamu lihat. Lihat diri kamu sendiri, betul atau tidak? Renungkan. Nah, kalau memang itu yang terjadi, Mas, saya harus melakukan apa? Sederhana, teman-teman. Pertama, kamu harus tahu yang namanya hidup itu berlaku sebuah hukum yang sangat-sangat betul. Apa itu? Diri kamu tidak akan bisa merubah orang lain, dan orang lain pun sesungguhnya tidak akan bisa merubah kamu. Saya ulangi, diri kamu sesungguhnya tidak akan pernah bisa merubah orang lain, dan orang lain pun sesungguhnya tidak akan pernah bisa merubah kamu. Diri kamu jadi berubah tuh kemarin, bukan gara-gara mereka lagi, tapi gara-gara diri kamu percaya bahwa ucapan mereka itu benar. Betul nggak? Pasanganmu membuat kamu jadi seperti ini bukan karena dia, tapi karena kamu sendiri pun percaya bahwa ucapan pasanganku ini lebih benar daripada aku. Orang tua mengubur impian kamu bukan karena mereka kamu jadi terkubur impiannya, bukan. Tapi karena kamu sendiri yang mengubur impianmu karena dirimu lebih percaya ucapan orang tuamu daripada dirimu sendiri. Betul nggak? Renungkan. Nah sekarang cara ngobatinya ya kita balik aja. Kamu tuh gak usah percaya siapa-siapa selain dirimu sendiri. Karena balik lagi, kamu tuh udah spesial. Kayak gini loh, kamu ada makanan enak. Makanan itu akan menjadi enak kalau dimakan sama orang yang suka, betul gak? Ada orang gak suka duren, ditawarin buah duren yang paling enak, tetap aja dia mual. Nah beda sama kamu, diri kamu suka duren, ditawarin duren yang paling enak, kamu terbang ke surga tingkat 7. Kenapa? Karena kamu tahu ini enak banget, Mas. Kok bisa? Karena saya suka duren dan saya tahu ini enak. Nah sama, orang yang paling tahu kamu hebat, itulah orang yang harus kamu deketin, bukan orang yang tidak tahu seberapa hebatnya kamu. Jadi sekarang gini deh, ya. Kamu tahu nih, orang tua kamu tidak bisa diajak ngomong soal impian kamu. Jangan ngomongin impian sama mereka lagi, oke? Mereka orang baik, tapi mereka tidak satu frekuensi dengan kamu. Sadari itu, tidak perlu kamu rubah. Pasangan juga sama. Kalau belum nikah, kamu pikir-pikir lagi deh untuk nikah sama orang yang dia selalu mengkerdilkan impian kamu. Kalau saya saranin sih cari yang lain. Tapi kalau kamu sudah menikah, kamu terus ajak ngobrol dia soal impian kamu. Oke, ini khusus yang udah menikah nih. Obrolkan impian kamu setinggi-tingginya sama pasangan kamu. Kalau pasangan kamu berusaha mengkerdilkan impian kamu, bawa dia ke pagar kehidupan, setel aja di kupingnya. Mau dia denger atau nggak denger, biarin. Biarkan ini mengalir di telinganya setiap hari, pagar kehidupan. Supaya dia pelan tapi pasti bisa sama seperti kamu. Ini khusus pasangan yang sudah menikah ya, supaya dia bisa pelan tapi pasti paham bahwa kamu lebih spesial dari apa yang pernah dia bicarakan sama kamu. Jelas ya?
Jadi ini sebenarnya materi sederhana banget teman-teman, tapi justru video ini akan melengkapi video-video keren kemarin yang sudah kamu tonton berulang kali. Coba renungkan deh, renungkan. Bukankah apa yang saya katakan di video ini lagi-lagi benar dan kamu banget? Jelas ya? Kamu suka banget dengan video ini? Yuk, silakan klik jempol ke atasnya. Terima kasih karena kamu sudah mengorbankan 2 detik berharganya kamu untuk ngeklik jempol ke atas sehingga video ini bisa sampai ke beranda orang-orang yang sedikit lagi mungkin hidupnya berakhir karena putus asa. Berkah buat kamu, terima kasih sudah menolong orang lain dengan jempol ke atasnya. Kamu hebat loh, saya bangga sama kamu. Terima kasih ya. Kalau kamu butuh curhat dengan saya, bisa caranya lihat aja di bagian deskripsi dan silahkan kamu bagikan link video ini kepada teman-teman kamu ya. Karena sehebat apapun motivasi, tanpa adanya ilmu ini, itu akan menjadi sia-sia belaka. Benar nggak? Kamu sendiri loh yang sudah merasakan bahwa ini semua benar-benar nyata. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye.